أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bahasan tentang definisi manusia. Tentang dari materi tentang Ma'rifatul Insan, khususnya tentang ta'rif al-insan, yaitu pengenalan manusia. Kita dapat menyimpulkan bahwa Islam merupakan sistem yang sangat menjanjikan kebahagiaan. Kenyataannya, tidak semua manusia menerima Islam dengan baik, bahkan banyak yang antipati dan memusuhi. Padahal Islamlah yang menentukan nasibnya, yaitu nasibnya akan sebagai khalifah Allah di bumi. Di mana untuk membekali itu semua, Allah membuat sehingga manusia memiliki banyak kelebihan dibandingkan makhluk lain. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasar fungsinya, manusia disimbolkan menjadi 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Lihat. Oke, hati, akal, dan jasad. Ketika kita bicara hati, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Meskipun hepar gitu ya, mungkin nama organ tubuh kita, hati dalam makna organ tubuh, sangat menentukan kesehatan tubuh. Namun dilihat dari konteks pembahasan ayat-ayat maupun hadis nabawi yang berbicara tentang qalb, al-qalb, hati, yang dimaksud bukan hati secara fisik atau bukan bermakna hepar. Ia abstrak, termasuk unsur rohani yang merasakan haru, bahagia, suka, duka, sedih, gembira, dan emosi lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu. Karena tidak berada di satu keadaan itulah kemudian ia dinamakan qalb. Berdasarkan terminologi bahasa, qalb berasal dari qalaba yang berarti berbolak-balik. Dalam konteks peran manusia sebagai khalifah, di dalam hatilah tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Kemudian yang kedua adalah akal. Imam Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakkur, yaitu kerja akal, dalam bab zikir, yang merupakan kerja hati. Allah mengatakan bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, mereka mempunyai hati namun tidak dipergunakan untuk memahami. Ayat-ayat Allah. Al-A'raf ayat 179. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya ya bukan akal tadi. Yang ini, otak ini makna bahasa Arabnya bersifat fisik, dimag, ya, bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian manusia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepada manusia. Dalam konteks kekhalifahan, akal memberi manfaat besar kepada manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, hingga ia dapat melakukan pengembangan dan inovasi. Terlepas dari perdebatan tentang hakikat hati dan akal, yang jelas kita dapat merasakan keberadaannya, lebih penting lagi itu adalah bagaimana memanfaatkan keduanya secara baik.
Dengan hati manusia bercita-cita, berobsesi, dan bertekad. Dengan akal, manusia memperoleh ilmu yang ia gunakan untuk merencanakan strategi demi mencapai tujuan. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana bagi apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan, tanpa jasad, tekad dan pengetahuan akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah dari Allah yang harus kita gunakan untuk kita jalankan amanah, yang dimana amanah tersebut baik langit, bumi, gunung tak sanggup untuk mengembangkannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan menjadi khalifah. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana manusia menggunakan seluruh potensinya sehingga dapat menunaikan amanah ini semua, yaitu melakukan ibadah, menjalankan peran sebagai khalifah. Dan harapan yang terus kita jaga adalah kita menantikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل